Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ini dalam acara Anggungan Perkutut Jawa. Ini saya mau tanya-tanya dikit, Mas. Iya. Ini masih namanya siapa ini? Yulan, Mas. Mas Yulan. Iya. Yulan dari mana? Mas? Dari Bantul, Mas. Projo Taman Sari. Dari Bantul, Projo Taman Sari. Iya. Ini nama perkututnya tadi yang bunyi terus dan juara ini siapa ini nama? Humas, Mas. Nama perkututnya Humas. Iya. Wah, selalu juara ya. Gajo Emas itu juara terus, yang kemarin Mustafa dan yang sekarang Humas. Ini juara berapa sama juara berapa ini? Hari ini juara 1 di kelas bebas, sama yang kedua di bebas A nomor yang pertama di bebas A nomor 1, bebas kedua nomor 2. Wah, istimewa. Ini ngomong-ngomong untuk perawatan hariannya itu gimana, Mas? Untuk mandi, jemur, embun, pemberian makan atau minuman gimana ini? Kalau Humas sendiri sehari-harinya makanannya cuma otak itu, Mas, sama millet. Otak itu yang otak dari zaman mbah-mbahnya dulu juga pakai otak ya. Iya. Itu yang itu merah itu ya, warna merah itu. Kalau jemurnya sendiri biasanya sekitar jam 9, kadang sampai jam 1. Untuk jemurnya jam 9 sampai jam 1. Iya. Jadi full di gelantang gitu. Iya, gelandang kerek, Mas. Kira ya. Dan untuk pengembunannya, Mas, ini mau tanya, untuk sistem pengembunannya itu rutin nggak itu? Kalau embunnya si Humas ini setiap hari mulai jam 6. Nanti jam setengah 8 itu turun. Baru tak kasih minum. Biasanya kalau saya embun minum tak ambil. Dan untuk pemberian makanan itu tadi otak itu ya. Iya. Dan untuk minumannya, Mas, ini minumannya itu selalu pakai air matang apa air dari sumur atau air mentah apa air mineral? Kalau air yang saya kasihkan biasanya aqua, Mas. Kalau nggak aqua ya pakai air matang. Dan untuk campuran minuman itu ada nggak resep-resep tertentu untuk? Ada kalau mau gantang aja, Mas. Itu apa itu untuk resep-resep? Ya pakai doping. Oh, pakai doping Iya. itu ya. Jamu doping herbal itu ya. Iya. Itu apa itu? Wujudnya apa itu? Obat tetes? Obat tetes kalau saya aplikasikan untuk Humas obat tetes. Dan mereknya apa itu kalau boleh tahu? Kalau saya pakai mereknya Masio, Mas. Masio, merek Masio itu yang obat tetes itu ya. Iya. Jadi produk dari Masio Sangkar Indonesia itu ya. Ada itu di Jogja ada, di warung-warung biasanya ada. Oh, kalau pesen di mana itu, Mas, kalau Kalau ada? pesen Bisa online langsung juga ke ya? online, bisa online. Dan untuk makanan tambahan ini, Mas, untuk si Humas sendiri ada makanan tambahan nggak? Semisal beri kacang hijau, beras merah atau ketan hitam atau godem dan lain-lain? Saya ada beri ketan hitam itu sama kacang hijau, cuman nggak rutin, Mas. Mungkin 2 minggu sekali mungkin. Nanti sampai 4 hari baru saya ambil. Setelah itu nggak saya kasih lagi. Oh gitu ya, jadi simple ya. Simple. Dan untuk jamu tradisional nih, Mas, misal untuk jamu-jamu rempah-rempah ini, untuk pemberian kencur atau jahe atau obat-obat yang lain, semisal terasi, minyak ikan atau vitamin-vitamin C, selalu diberikan nggak ini? Kalau di Humas sendiri pakai gelintiran, Mas. Pakai obat gelintiran itu ya ada rempah-rempahnya itu. Cuman kalau buat di rumah aja. Kalau mau gantang saya tetap kasih doping. Oh, jadi untuk kesehatan saja ya. Iya. Jadi semisal gelintiran itu semisal kayak merek-merek pabrik yang terjual di pakan-pakan burung itu ya. Iya, iya. Semisal Larasati dan lain-lain, dan jamu-jamu seperti yang terjual di pasar itu ya. Iya. Dan untuk penjemuran sendiri tadi kan dari jam berapa? 9 sampai jam 1 biasanya. Jam 1 ada. Dan itu sistemnya penjemuran itu gimana? Dikerek apa digantung apa gimana? Saya kerek, Mas. Biasanya kalau saya ke Humas ini saya nggak pernah ngasih minum. Jadi minumnya kalau sudah turun aja. Jadi di ketinggian berapa itu antara kerekan ya? Sekitar 6 sampai 8 meter. Oh, jadi 6 meter sampai 8 meter ya ketinggian kerekan itu ya.
Dan untuk mandi sendiri Mas, kan sering perkutut, sering dimandikan, kalau nggak siang hari juga kadang juga ada yang malam hari. Dan untuk Mas sendiri itu dimandikannya itu siang atau malam atau pagi? Kalau umat sendiri biasanya saya mandikan kalau birahinya tinggi aja. Kalau nggak birahinya tinggi nggak saya mandikan. Oh, gitu ya. Dan untuk berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali untuk memandikannya itu? Kalau umat sendiri biasanya kalau mau main aja Mas. Kalau main aja, kalau dia kelihatan birahi baru saya mandikan. Kalau enggak birahi nggak saya mandikan. Oh gitu ya. Iya. Jadi untuk silsilah humas sendiri itu dulu itu dapat dari mana Mas? Ini dari negeri di atas awan Mas, Gunung Kidul sana. Dari Ini Gunung saya Kidul. humas itu dari orang sana dulu awalnya. Jadi sejarahnya dari postingan apa dari teman? Dulu dari postingan, tapi yang ngasih tahu temen dulu awalnya. Oh gitu ya. Dan untuk proses pemberian jamu tadi Mas, Ya. itu selalu rutin apa pas burung itu tidak birahi, pas ngedrop apa gimana itu? Kalau Apa pas fit-fitnya? ya, kalau di rumah sendiri biasanya kalau nggak saya main, nggak ada event luar kota atau di Jogja aja, biasanya ngasih kelindiran itu hanya berapa ya siap dulu. Nanti itu kalau kelindiran hanya ini aja, hanya posisi kalau nggak ada event. Kalau ada event baru saya kasih doping itu aja. Jadi untuk kesehatan setiap harinya gitu ya, karena Iya. jamu itu sifatnya untuk menyehatkan bukan untuk menggacorkan gitu ya, atau bikin burung perkutut manggung gitu ya. Ya kalau saya sendiri hanya ingin stabil aja Mas. Gitu ya. Dan untuk perawatan malam hari Mas, ini saya mau tanya-tanya, ini rumah sendiri ini malam hari dikerodong apa tidak ini? Kalau umas setiap malam saya kerodong Mas. Dari jam berapa sampai jam berapa? Ya kira-kira sekitar jam 8 Mas, kalau pulang kerja baru saya kerodong. Nanti pagi kalau mau membungkan baru saya lepas. Oh gitu ya. Dan untuk warna kerodong Mas ini, si Humas sendiri milih-milih enggak? Kadang kan ada yang takut warna semisal merah, ada yang takut biru, ada yang putih, hijau, dan lain-lain. Dan untuk Humas sendiri ini, memilih-milih kerodong warna enggak ini? Apa bebas? Kalau umas sendiri biasanya hitam, kalau nggak hitam abu-abu Mas. Jadi kebiasaannya pakai hitam sama Ya. abu-abu ya. Dan untuk penyesuaian sangkar Mas ini, kalau boleh tahu ini kan Humas selalu prima dalam kondisi apapun. Ini sangkarnya milih-milih enggak? Semisal sangkar kubah atau sangkar Mataram atau sangkar yang lain-lain. Dia di setting dirajut, dikubah tetap mau bunyi Mas. Sama Di aja. kubah bunyi, di Mataram bunyi, di Rajut bunyi. Tetap bunyi. Pakai sangkar kayak gini ya. Ini ya sangkar ya, Buatan mewah. Masio. Ini juga buatan Masio Sangkar ya, MSI ya. MSI ini dulu beli dari sana Mas. Dan untuk burung perkutut ini, ngomong-ngomong saya mau tanya Mas, punya katurangan tertentu nggak ini burungnya ini? Kalau di Humas tidak berkaturangan Mas, murni suara. Oh, jadi murni burung anggungan atau burung kacoran ya? Ya. Dan di rumah ini Mas mau tanya, kan banyak perkutut yang pakai sistem cas-casan atau beti istilahnya, betina. Ini pakai enggak Mas itu? Kalau Humas nggak ada betinanya Mas. Kalau Mustafa itu pakai. Oh, kalau Mustafa pakai. Kayak kalau betina. Humas sendiri nggak pakai betina. Dan nih Masnya nih mau tanya ini, Masnya itu cenderung suka burung perkutut yang suara kecil atau besar atau biasa atau yang kristal atau gimana ya? Kalau saya pribadi sukanya irama Mas. Walaupun Irama. kecil, tapi kalau iramanya bagus ya saya suka. Tapi saya lebih mantap kalau suaranya kandel, iramanya masuk. Oh gitu ya. Dan yang saya ngomong-ngomong ini, menurut Masih sendiri untuk perkutut yang bagus itu yang bagaimana? Untuk skala perkutut untuk buat pertama ini untuk buat rumahan dulu ya. Iya. Perkutut yang bagus itu yang bagaimana? Itu dari segi katurangan atau dari Segi suara, Kalau saya pribadi penikmat suara Mas, jadi saya lebih ke iramanya. irama ya. Jadi ada Tergantung selera orang masing-masing Mas. ada lagu awal, tengah, dan akhir dan Ya, berirama gitu ya. senggang, lenggang-lenggang. Gitu ya.
Dan untuk melatih mentalnya sendiri ini si Mustafa ini, kesehariannya mentalnya kok bisa kayak mental, istilahnya mental baja dan tidak takut untuk bunyi di gantangan, itu gimana ini untuk melatih mentalnya itu? Kalau di rumah ini kan saya punya sekitar 15-14 burung. Itu saya koloni Mas. Jadi mungkin di rumahnya itu. Oh, di rumah punya banyak burung. Udah sering ketemu burung dan perkutut juga, atau mungkin waktu di gantangan nggak down mungkin mentalnya. Udah terbiasa. Udah ya? terbiasa. Dan ini Mas mau tanya lagi kan, secara tidak sengaja ini kan burung sering sakit, koleksi Mas ini sering sakit di rumah. Dan untuk pemberian obat atau istilahnya jamu untuk agar burung itu fit, tidak sakit, itu berupa apa itu? Kalau saya cuma rempah-rempah aja Mas. Kalau untuk stamina seharian tuh Mas, yang Mas maksud kan biar nggak sakit toh. Biar kalau sehat. saya pakai rempah-rempah aja. Dan untuk ngomong-ngomong Mas, penawaran terakhir Bu Mas, pernah nggak ditawar Kong Mania, belalah pas di gantangan ada yang nawar, penawaran paling tinggi berapa? Waktu di Kendal 8.000 Mas. 8 juta ya? Ya, setelah itu main di Brebes terakhir 15. Di Brebes ditawar 15. Nah, ini tadi mau ditanyain orang nggak tahu, itu nanyain alamat rumah, tapi nggak tahu nanti nih. Nah, jadi banyak yang ngincer ya istilahnya ya. Tapi memang saya lihat tadi burungnya istimewa. Memang di atas Alhamdulillah rata-rata. Mas, mau bunyi. Dan Masnya itu kan sering koleksi burung-burung yang mental baja dan burung-burung yang berirama. Ini masih paling jauh mantau burung itu sampai di mana nih? Paling jauh? Paling jauh, saya paling jauh Kendal Mas. Kendal, Kudus. Untuk buru irama itu. Iya. Ya ini kebetulan cuman dapat di area Jogja aja. Jadi itu ya. Untuk berburu kelas irama sampai jauh, sampai Kendal, sampai Kudus itu ya. Dan untuk pesan-pesan Mas, ini pesan-pesan untuk Kong Mania dari Sabang sampai Merauke, untuk kemajuan burung perkutut lokal, khususnya kutut lokal di Indonesia ini gimana? Pesan-pesan untuk anak muda dan orang-orang yang suka pecinta burung perkutut ini gimana pesan-pesannya Mas? Kalau saya pribadi, kalau untuk di gantangan ya Mas, saya punya keinginan. Jadi punya keinginan dibikinkan kelas nggak gacoran aja, khusus irama. Jadi khusus irama saya gitu ya? saya punya keinginan kalau ada di gantangan yang khusus irama. Jadi guru yang punya irama bagus, nilainya jual pasti tinggi. Dan nggak orang itu nggak cuman buru gacornya aja. Itu kalau di gantangan. Jadi enak didengar gitu ya? Ya, kalau untuk kebudayaan ya jadikanlah kesayangan lah. Muri-muri kebudayaan Iya. Ya, kearifan lokal lah, seperti itu. Lokal lah. Ya udah Mas, terima kasih atas penjelasannya dan atas ilmunya selama ini. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua, untuk pemula seperti saya, untuk Kong Mania dari Sabang sampai Merauke, dan semoga saja Mas Yulan beserta koleksi-koleksi perkututnya bisa selalu moncar, selalu jaya, dan selalu sehat selalu untuk Mas Yulan. Amin. Banyak rezeki, sukses. Amin. Amin. Terima kasih. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kong Mania. Semangat. Sayangi terus kelangan manjenengan. Suatu saat pasti membanggakan. Jangan lupa cari saudara yang banyak.